Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit beberapa materi perkuliahan, yaitu mata kuliah analisa proses bisnis, ya. Adapun mata kuliah yang ingin saya paparkan di sini yaitu pertama-tama saya memberikan dulu sedikit ranah materi yang akan kita pelajari mengenai mata kuliah analisa proses bisnis, yaitu pertama, bagaimana kita mengidentifikasi prinsip-prinsip dan konsep dasar dalam pengelolaan suatu bisnis organisasi. Dan yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi regulasi, kebijakan, dan prosedur bisnis yang berdampak pada implementasi sistem informasi. Dan yang ketiga, di sini bagaimana memperoleh informasi yang digunakan untuk membantu dalam perencanaan operasi dan pengendalian suatu bisnis organisasi. Dan yang keempat adalah bagaimana teknik dan metode dalam pengembalian keputusan untuk memecahkan masalah di dalam suatu organisasi, ya. Baiklah, di sini yang berikutnya adalah menggunakan ICT untuk mendukung bisnis proses. Yang terakhir adalah pengukuran kinerja proses bisnis, ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi prinsip dan konsep dasar terlebih dahulu. Nah, di sini adalah konsep dasar dari proses bisnis, yaitu satu. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa organisasi melakukan analisa proses bisnis, ya. Di sini saya buat ada 3, yaitu alasan yang pertama adalah bagaimana memperkuat posisi perusahaan, dan yang kedua adalah mengantisipasi masalah, dan yang ketiga mengatasi kelemahan dari perusahaan. Contohnya memperkuat posisi perusahaan, ya. Hal ini sangat penting sekali dalam mempertahankan posisi perusahaan, terutama di bidang perdagangan. Untuk persaingannya sangat tinggi sekali, ya. Nah, di sini bagaimana cara perusahaan mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut, terutama mengatasi kelemahan-kelemahannya, ya. Nah, perusahaan dagang di sekarang ini persaingannya sangat tinggi, ya, antara perusahaan A dengan perusahaan B dan perusahaan C. Adapun di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari analisa proses bisnis, ya. Analisa proses bisnis adalah kajian dan evaluasi yang akan dilakukan terhadap kegiatan proses bisnis perusahaan untuk mengidentifikasikan dampak dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai ataupun menambah nilai terhadap bisnis perusahaan. Nah, di sini adapun kegiatan-kegiatan proses bisnis yang ada dalam perusahaan, contohnya perusahaan dagang, yaitu mengenai sistem. Contohnya di sini kalau di bidang perdagangan yaitu penjualan, ya. Nah, penjualan di sini apalagi di era sekarang, perusahaan saling bersaing, terutama dalam mempromosikan produk-produk yang ada di perusahaan mereka, ya, supaya produk yang mereka jual itu mempunyai nilai bagi bisnis perusahaan mereka, ya.
Kemudian adapun kegiatan pembelian juga sama. Kemudian kegiatan dari pelaporan bisnis perusahaan itu sangat rentan sekali jika tidak dilakukan analisanya ya. Nah, di sini pengertian dari organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal untuk mencapai suatu tujuan. Kelompok organisasi ini contohnya seperti bagian-bagian. Nah, di dalam perusahaan itu biasanya banyak sekali bagian-bagian yang sudah tersusun ataupun sudah tertata antara bagian 1 dan bagian 2 dan bagian 3 dan seterusnya. Nah, antar bagian itu mereka saling berkolaborasi ataupun saling terhubung agar mempermudah dalam berorganisasi antar bagian satu dengan satu yang lain. Ya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam perusahaan dalam mengelola bisnis perusahaan ya. 1. Merumuskan tujuan bisnisnya harus jelas. Ya. Kenapa tujuan bisnis harus jelas? Karena jika bisnis yang kita jalankan tidak memiliki tujuan yang jelas, maka akan berdampak pada turunnya bisnis perusahaan, terutama dalam segi kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut ya. Jadi setiap kita mau mendirikan suatu bisnis ya, kita harus jelas apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan bisnis tersebut ya. Dan yang kedua, pembagian kerja, yaitu pembagian kerja sesuai dengan struktur organisasi yang biasanya yang kita buat ataupun struktur komando yang sudah dibuat di dalam ranah struktur yang ditentukan dalam perusahaan tersebut. Harus jelas antara pembagian kerja mulai dari level bawah ataupun level menengah sampai pun level atas ya. Nah, yang ketiga adalah wewenang. Di dalam wewenang masing-masing subbagian itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena setiap bagian mereka masing-masing memiliki sub-sub bagian ataupun tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh bagian tersebut ya. Nah, fleksibilitas artinya setiap hal aktivitas yang dijalankan itu harus kita jalankan dengan sesuai yang sudah ditentukan ya, agar apa yang ingin kita capai itu bisa terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah satuan arah. Jadi setiap kita membuat bagian tersebut harus memiliki suatu keterkaitan antara bagian 1, bagian 2 dan bagian ketiga ya. Kemudian kesatuan komando, rentang kekuasaan dan tingkat hierarki dan organisasi. Itu ada sedikit mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam organisasi. Nah, adapun tujuan dari menganalisa proses itu adalah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci tujuan dan arah mengapa sangat penting pembentukan suatu organisasi ya, baik itu secara fisik maupun non fisik. Nah, pembagian pekerjaan juga sama di dalam suatu organisasi harus terlihat jelas dalam pembagian sub-sub organisasi tersebut. Delegasi kekuasaan
Pembagian kerja tersebut harus jelas sesuai dengan garis komando dan kekuasaan masing-masing unit kerja. Fleksibilitas, kelangsungan